Batuk 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 batuk. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? His Tuhanku. Tercengang. Pada saat ini, seluruh langit tampak tercengang. Di pusat lebih dari 200.000 legiun tak terkalahkan Kekaisaran Wuji, sebuah mayat dihancurkan di sana. Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan tanah dalam radius 1000 meter tenggelam. Lebih dari 1000 tentara tewas seketika. Hal yang paling sulit dipercaya dan tidak dapat dipercaya adalah mayat di tengah. Pakar umur panjang yang tak terkalahkan itu. Dengan satu serangan, hanya dengan lambaian cakar naga, dia langsung membunuhnya. Ini bagaimana ini mungkin? Semua orang melihat mayat di tengah dengan ekspresi tercengang. Pada saat ini, semua prajurit dan warga Kekaisaran Wuji, serta semua prajurit dan warga Kekaisaran Naga dan Phoenix, memiliki ekspresi yang sama. Suara menelan ludah dan udara dingin yang terengah-engah terdengar serempak. Seolah-olah yang terjadi di sini bukanlah perang melainkan persaingan yang mengejutkan. Itu akan tergantung pada siapa yang memiliki ekspresi lebih terkejut. Ketika Wang Xian melihat ekspresi semua orang, sudut mulutnya sedikit melengkung. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu berani membangun kerajaan hanya dengan 4 orang di ranah umur panjang. Suaranya terus berdering, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tuan Wang baru saja mengatakan itu. Beberapa orang tersadar dan memandang Wang Xian secara serempak. Pada saat ini, hanya ada satu titik fokus di seluruh dunia, dan itu adalah iblis langit yang misterius dan kuat, Tuan Wang. Kamu berani menyerang Kekaisaran Naga dan Phoenix. Kamu berani membunuhku. Wang Xian terus berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia mengayunkan cakar naganya lagi. Ledakan. Cakar naga yang terlihat seperti bisa menghancurkan dunia menyerang Wu Juedeng, murid gelap, dan Raja Serigala bayangan kegelapan. Cakar naga ada di udara seolah ingin mencabut bintang. Kamu bukan pembangkit tenaga listrik pada umur panjang tingkat pertama. Kamu sudah berada di atas umur panjang tingkat pertama. Melihat cakar naga penghancur yang menyerang mereka, Wu Juedeng, murid gelap, dan Raja Serigala bayangan gelap gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh Patriark Wuming dengan satu cakar, eksistensi yang setingkat dengan mereka. Kekuatan macam apa ini? Apakah dia berada di peringkat kedua dari alam umur panjang, atau lebih kuat? Bahkan jika dia berada di peringkat kedua dari alam umur panjang, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Berlari, Wu Juedeng, Dark Eye, dan Shadow Wolf King saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Tanpa ragu, seluruh tubuh mereka mulai berkedip. Retakan, retakan, retakan. Namun, saat ini, langit di atas mereka ditutupi oleh cakar naga. Domain mereka runtuh dengan cepat. Apakah kamu mencoba untuk berteleportasi? Wang Xian melihat tubuh mereka yang berkedip-kedip dan mencibir. Cakar naga menekan domain mereka. Oh tidak, ekspresi mereka berdua dan binatang iblis itu berubah drastis. Mereka terbang ke kejauhan dalam ketakutan. Apa? Monark Wuji dan Patriark Dark Eye mencoba melarikan diri. Ini mereka tak terkalahkan beberapa saat yang lalu. Mereka memiliki aura penguasa antara langit dan bumi. Sekarang, semua orang di sekitar tercengang saat melihat mereka berdua dan binatang iblis itu terbang menuju reruntuhan kerajaan Tuhan. Mulut mereka sedikit menganga. Mati, Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Cakar naganya menyerang mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini dari umur panjang level 3, itu adalah sepotong kue baginya untuk membunuh 3 umur panjang level 1. Bang, bang, bang. Kekuatan cakar naga dan kekuatan penghancur dari 5 elemen mendarat pada 2 manusia dan 1 binatang iblis. Ah, ah, ah. Sky Demon, jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Kami bersedia tunduk. Kami bersedia tunduk. Aku bersedia tunduk menjadi tungganganmu, jangan bunuh aku. Patriark Mata Gelap Wu Jue dan Shadow Frenzy Wolf King langsung merasakan vitalitas di tubuh mereka memudar dengan cepat. Mereka meraung ketakutan. Pada saat ini, aura dominan yang sama mengumumkan pendirian Kekaisaran Wuji. Itu benar-benar berbeda dari aura tak terkalahkan yang akan menghancurkan naga dan Kekaisaran Phoenix dan Wang Xian. Itu sangat kontras. Saat ini, mereka hanya ingin hidup. Mereka baru saja melangkah ke ranah umur panjang dan memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Mereka tidak ingin mati. Penangkapan jiwa. Ketika Wang Xian mendengar permohonan belas kasihan mereka, tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Kekuatan misterius keluar dari matanya. Tubuh Wu Juedeng dan Patriark Mata Gelap menegang saat mereka berjuang keras. Boom, boom, boom. Segera setelah itu, cakar naga turun sepenuhnya saat tubuh mereka hancur sekali lagi. Kali ini,
Tentara Kekaisaran Wuji di bawah telah melakukan persiapan terlebih dahulu. Wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan saat mereka mengelak ke samping. 3 mayat sekali lagi mendarat di tanah. Mata mereka terbuka lebar karena mereka dipenuhi dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Mereka menatap langit seolah-olah mereka mempertanyakan langit. Mengapa mereka harus mati setelah mendapatkan kesempatan sebesar itu? Mereka mati. Raja kita yang tak tertandingi dan leluhur kita yang tak tertandingi dibunuh dengan satu cakar. Bagaimana ini bisa dipercaya? Sudah berakhir, sudah berakhir. Mengapa? Mengapa iblis langit begitu kuat? Mengapa? Semua prajurit dan warga seluruh Kekaisaran Wuji berdiri kaku di sana. Selanjutnya, bunuh. Di tembok kota-kota Dragon Phoenix, Wang Xian melihat keempat ahli umur panjang tingkat pertama yang telah meninggal. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia telah membunuh banyak kaisar naga dari ras naga, apalagi mereka. Dia memandang Feng Luan yang ada di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Mereka ingin menghancurkan kita semua. Kami secara alami akan membalas budi. Feng Luan tertegun saat melihat Wang Xian. Setelah itu, dia perlahan melihat ke semua prajurit Kekaisaran Wuji. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Dalam pertempuran dinasti, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Feng Luan. Hari ini, kita akan menghancurkan Kekaisaran Wuji dan menyatukan wilayah yang luas. Bunuh. Suara dingin keluar dari mulut Feng Luan. Haha, Tuan Wang tidak terkalahkan. Hancurkan Kekaisaran Wuji. Aku merasa darahku terbakar dan mendidih. Tuan Wang tidak terkalahkan. Kekaisaran Wuji apa? Hari ini, kami akan menghancurkanmu. Hahaha, Tuan Wang terlalu kuat. Dia bisa membunuh ahli umur panjang peringkat 1 dengan satu telapak tangan. Haha, bunuh, bunuh, bunuh semua orang di Kekaisaran Wuji. Tuan Wang tidak terkalahkan, Permaisuri tidak terkalahkan, dan Kerajaan Naga dan Phoenix tidak terkalahkan. Bunuh, satukan wilayah yang luas. Begitu Feng Luan menyelesaikan kata-katanya, semua prajurit di tembok kota bereaksi sepenuhnya. Mereka begitu bersemangat sehingga tubuh mereka bergetar, dan kegembiraan keluar dari mata mereka. Mereka membuka mulut dan meraung pada orang-orang di bawah. Baru saja, mereka sangat gugup. Setelah melihat Tuan Wang dengan mudah membunuh semua ahli di Kekaisaran Wuji, mereka benar-benar santai. Pada saat ini, mereka perlu melampiaskan rasa frustrasi mereka. Mereka harus membunuh. Musuh ingin membunuh mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka secara alami ingin membunuh musuh. Naga dan Kekaisaran Phoenix ingin menghancurkan kita. Mereka ingin menghancurkan kita. Dengan iblis surgawi di sekitar, bagaimana kita bisa melawan? Bagaimana kita bisa melawan? Tidak, saya tidak pasrah. Saya menyerah. Kami menyerah. Tolong jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Di depan kota Naga Phoenix, 200.000 pasukan Kekaisaran Wuji yang kuat mendengar perintah Permaisuri Naga Phoenix dan mulai panik. Bahkan Kaisar Lord dan leluhur mereka yang tak terkalahkan telah terbunuh. Apalagi yang bisa mereka gunakan untuk melawan Kekaisaran Naga Phoenix. Pada saat ini, semua orang di Kekaisaran Wuji telah kehilangan semangat juang mereka. Mereka mulai memohon belas kasihan dalam ketakutan. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Batas Bela Diri dan yang lainnya adalah 4 ahli alam umur panjang. Selain itu, Kekaisaran Wuji mengumumkan pendirian kekaisaran, namun mereka dengan mudah dibunuh oleh iblis langit. Aku tidak percaya. Pada saat ini, beberapa ratus anggota kelompok tentara bayaran menggelengkan kepala dan menyaksikan adegan ini dengan sedikit gila. Mereka awalnya berpikir bahwa penguasa Kekaisaran Batas Bela Diri dan yang lainnya telah mendirikan sebuah kerajaan dan memiliki 4 ahli di alam umur panjang. Salah satu ahli alam umur panjang bisa menekan area yang luas. Sekarang ada 4 dari mereka, bukankah akan lebih mudah? Meskipun mereka tahu bahwa iblis langit juga memiliki ahli di alam umur panjang, mereka masih tidak berada di level pertempuran yang sama. Sekarang setelah mereka melihat telapak tangan iblis langit, penguasa Kekaisaran Batas Bela Diri dan mata gelap patriark. Setiap serangan sepertinya mengenai jantung mereka, membuat mereka sulit bernapas. Membunuh. Pada saat ini, di tembok kota, 11 sosok memancarkan aura kekerasan dan tak terkalahkan saat mereka langsung menyerang ke arah lokasi di bawah. The Violent Aokitian, pedang Ao dengan ki pedang yang tajam. Ao Yao bersembunyi di kehampaan, Aoki mendatangkan malapetaka dengan petir. Angin kencang bersiul, dan Ao Xingmu mengayunkan dahannya. 11 pemimpin istana naga dan 11 makhluk kuat yang setengah langkah dari umur panjang bergegas ke medan perang. Lari-lari-lari.
Hanya ada 5 binatang iblis setengah langkah menuju umur panjang di seluruh Kekaisaran Wuji, dan hanya ada 10 binatang iblis setengah langkah menuju umur panjang. 10 pemimpin mengunci 10 binatang iblis tingkat setengah langkah hingga umur panjang. Adapun Aoki Tian, dia melambaikan jarum ilahi yang menenangkan lautan dan mendatangkan malapetaka di medan perang seperti iblis gila yang turun dari langit. Bunuh, bunuh, bunuh. 11 pemimpin istana naga memimpin dan menyerang. Para prajurit Kekaisaran Naga Phoenix tidak mau ketinggalan. Mereka mengangkat senjata dengan penuh semangat dan terbang untuk menyerang semua orang di Kekaisaran Wuji. Keluarga Kerajaan Selatan bersedia tunduk pada Kekaisaran Naga Phoenix. Lari-lari. Kedua leluhur dari keluarga Kerajaan Selatan berteriak ketakutan ketika mereka melihat pemimpin Istana Naga menyerbu ke arah mereka. Namun, mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung saat melihat mata dingin dari pemimpin Istana Naga. Mereka berbalik dan melarikan diri. Kekaisaran Naga dan Phoenix tidak menerima penyerahan. Mereka akan mati jika mereka tidak bisa melarikan diri dari pertempuran yang ditakdirkan untuk gagal ini. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kekaisaran yang baru saja kita bangun, kerajaan besar ke-6 dari benua transendental, akan dihancurkan dalam waktu kurang dari sehari. Semua warga Kekaisaran Wuji, beberapa saat yang lalu, mereka masih bangga dengan berdirinya kerajaan mereka dan kekuatan negara mereka. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka akan dihancurkan. Dan itu dihancurkan oleh sebuah kerajaan. Ini. Phew, Little Xian, ini semua berkat kamu kali ini. Jika bukan karena kamu, Kekaisaran Naga dan Phoenix akan hancur total. Feng Luan berdiri di tembok kota dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa situasinya telah berubah menjadi batu. Jika bukan karena Wang Xian, seluruh Naga dan Phoenix Empire akan hancur. Namun, ini bukan pertama kalinya Wang Xian menyelamatkan naga dan Kekaisaran Phoenix. Hehe, ini hanya masalah kecil. Wang Xian tersenyum tipis. Ayo pergi ke reruntuhan kerajaan dewa. Aku sudah tahu cara untuk masuk. Tatapannya menyapu medan perang. Situasi di seluruh medan perang benar-benar stabil. Semua orang di Kekaisaran Wuji bisa melupakan melarikan diri. Sebuah kerajaan yang baru saja didirikan akan segera dihancurkan. Di masa depan, itu mungkin akan menjadi lelucon di wilayah yang luas. Setelah pertempuran ini, Kekaisaran Naga dan Phoenix juga akan sepenuhnya menyatukan wilayah yang luas itu. Xian kecil, kamu tahu pintu masuk ke reruntuhan kerajaan dewa. Hebat, Kekaisaran Wuji baru saja mendapatkan reruntuhan kerajaan dewa, dan mereka mampu mengangkat mereka bertiga ke ranah umur panjang. Harus ada banyak sumber daya di dalamnya. Mata Lan Qingyue berbinar saat dia mendengar kata-kata Wang Xian. Menurut informasi yang saya terima, pemilik reruntuhan kerajaan ilahi pernah menjadi ahli tak tertandingi di tingkat 9 umur panjang yang didirikan 210.000 tahun yang lalu. Namun, dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir, dia menjadi dewa tanpa sekte dan meninggalkan reruntuhan di sini. Sumber daya di dalam reruntuhan kerajaan dewa dari ahli yang begitu menakutkan benar-benar menakutkan. Kata Feng Luan dari samping. Sumber daya di dalamnya memang sangat besar. Mata Wang Xian berbinar. Ayo pergi. Baiklah, izinkan saya memberikan beberapa instruksi. Feng Luan mengangguk dan memberikan beberapa instruksi kepada beberapa pejabat penting. Kemudian, dia mengangguk ke Wang Xian. Aku akan membawa kalian semua untuk berteleportasi. Wang Xian memandangi sekelompok gadis itu. Tubuhnya gemetar saat dia membawa mereka untuk berteleportasi beberapa ratus kilometer jauhnya. Di tembok kota, sekelompok pejabat sipil melihat Wang Xian memimpin ratu mereka untuk berteleportasi. Mereka semua memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang mereka sembah. Setelah 2 teleportasi, mereka tiba di langit di atas pusat reruntuhan kerajaan dewa. Wang Xian berjalan ke suatu tempat dan kekuatan gelap yang pekat melonjak ke bawah. Menurut ingatan di benaknya, sebuah pintu masuk muncul di hadapan mereka dengan sangat cepat. Kegembiraan dan antisipasi melintas di matanya. Dia melihat sekelompok gadis di sampingnya, mengangguk, dan langsung terbang masuk. Saat dia melangkah masuk, sejumlah besar ki iblis mengalir deras. Kepadatan ki iblis di dalamnya puluhan kali lipat dari dunia luar. Ayo masuk ke aula pusat terlebih dahulu dan kendalikan seluruh reruntuhan negara dewa. Ada banyak jiwa gelap di dalamnya. Bahkan ada banyak ramuan spiritual bermutu tinggi di sisi lain reruntuhan taman tirai gelap kerajaan dewa. Bahkan ada cukup banyak ramuan umur panjang tingkat ke-5 atau ke-6. Berdasarkan ingatan yang diperolehnya, Wang Xian berjalan ke aula tengah dengan mata membara. Meskipun seluruh reruntuhan kerajaan Mahadewa telah tersapu bersih selama lebih dari 200.000 tahun, namun tetap tidak membusuk.
Ada begitu banyak jiwa kegelapan. Mereka benar-benar tersegel dalam bola. Saat mereka melewati aula, sekelompok siswi berteriak kaget. Bahkan Feng Luan dipenuhi keterkejutan saat dia menyaksikan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang dekat dengan Tuhan. Bahkan saat aku berada di puncakku, masih ada celah besar di antara kita. Mata Feng Luan berkedip saat dia melihat jiwa kegelapan satu persatu. Ada total beberapa ribu jiwa kegelapan. Tingkat terendah berada di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam, dan ada lebih dari 100 tingkat umur panjang. Alasan mengapa Wu Juedeng dan yang lainnya bisa naik level begitu cepat adalah karena mereka menyerap jiwa kegelapan. Jiwa kegelapan ini adalah salah satu barang paling berharga di seluruh reruntuhan kerajaan ilahi. Kata Wang Xian, di seluruh reruntuhan kerajaan ilahi kegelapan, selain jiwa kegelapan, yang bisa diubah menjadi energi naga, ada juga tanaman spiritual yang sangat besar. Selain itu, ada item lain yang sangat penting bagi Wang Xian. Logam kelas umur panjang. Logam di sini cukup untuk meningkatkan level istana naga ke level 5. Wow, seluruh reruntuhan kerajaan Tuhan adalah harta karun yang sangat besar. Pantas saja legenda mengatakan bahwa siapapun yang dapat menguasai reruntuhan kerajaan Tuhan akan dapat membangun sebuah kerajaan. Ada terlalu banyak sumber daya di sini. Jika Kekaisaran Wuji dapat terus meningkatkan kekuatan mereka di sini, mereka mungkin dapat membangun kerajaan nyata dalam beberapa dekade. Wang Xian memimpin sekelompok gadis untuk menelusuri reruntuhan kerajaan Tuhan. Mereka terkejut ketika melihat bangunan dan segala macam sumber daya di dalamnya. Reruntuhan kerajaan dewa yang membentang lebih dari 1000 kilometer tampak seperti rumah besar. Ada formasi yang kuat dan ramuan spiritual bermutu tinggi. Setiap bangunan mewah memiliki senjata ofensif yang bisa membunuh orang-orang di alam umur panjang. Dengan sumber daya di sini, bahkan tanpa bantuanmu, aku bisa membangun kerajaan nyata paling lama dalam 2 tahun. Feng Luan juga bersemangat. Kamu terutama harus meningkatkan kekuatanmu. Sedangkan untuk ahli alam umur panjang, kamu tidak perlu memelihara terlalu banyak dari mereka. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata, saya telah membuat beberapa persiapan di wilayah benua tengah untuk balas dendam terhadap Kekaisaran Phoenix. 9 kerajaan dewa bisa habis-habisan ketika waktunya tiba. Apa? 9 kerajaan dewa? Feng Luan sedikit terkejut. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun 9 kekaisaran dewa adalah yang terlemah di antara kekaisaran, itu hanya sedikit lebih lemah dari Kekaisaran Phoenix. Jika kita mendapat bantuan mereka, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya. Fokus saja pada peningkatan kekuatanmu. Dalam hal sumber daya, fokus utamanya adalah meningkatkan Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Feng Luan secara langsung. Aku tahu bahwa sumber daya yang terbuang untuk memelihara ahli umur panjang dapat meningkatkan jumlah ahli umur panjang di Istana Naga sebanyak 2 hingga 3. Aku tidak datang ke benua transenden untuk menjadi permaisuri yang memiliki kekuatan besar. Aku hanya merasa marah dan ingin balas dendam. Feng Luan memandang Wang Xian dan berkata perlahan. Sister Feng Luan, dengan AS dan Xiao Xian di sekitar, balas dendam sudah dekat. Jangan merasa tertekan. Serahkan semuanya pada Xiao Xian. Setelah kamu membalas dendam, kamu juga bisa bergabung dengan Istana Naga kami. Bukankah itu lebih baik? Guan Suking memegang lengan Feng Luan dan berkata. Feng Luan tersenyum tipis dan menatap Wang Xian. Tentu saja, aku harus mengandalkan bantuan suamimu yang kuat. Tanpa bantuannya, aku bahkan mungkin tidak dapat membangun sebuah dinasti sekarang, apalagi membalas dendam. Dengan sumber daya ini, Istana Naga akan dapat meningkat pesat. Kekuatan kita akan dapat melakukan lompatan kualitatif. Wang Xian berkata kepada Feng Luan. Oke, mata Feng Luan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Berdiri di samping Wang Xian, keinginan untuk membalas dendam dan keinginan untuk membangun sebuah kerajaan di dalam hatinya semakin kecil. Dia berharap Istana Naga akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aku ingin keluar dulu dan menyatukan seluruh wilayah yang luas. Setelah itu, kekuatan kita akan meningkat lebih cepat lagi. Feng Luan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Mari kita perlakukan reruntuhan kerajaan dewa sebagai ibu kota Kekaisaran Naga dan Phoenix di masa depan. Ketika waktunya tepat, kami akan mengumumkan pendirian kekaisaran. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saudari Feng Luan, kami akan pergi bersamamu. Hehe, ketika kekaisaran didirikan, kami akan menjadi kelompok tua yang cantik yang mendirikan kekaisaran. Sekelompok gadis berkata dengan gembira di dalam hati mereka. Sebagai kerajaan terbesar ke-6 di benua transendensi, kelompok penatua mereka yang cantik pasti akan terkenal di benua itu dan bahkan akan diwariskan selama berabad-abad. Sekelompok gadis sangat senang hanya dengan memikirkannya.
Setelah sekelompok gadis pergi, Wang Xian segera pergi ke lokasi jiwa kegelapan. Melihat ribuan jiwa kegelapan, matanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Setelah melahap semuanya, alamku akan dapat meningkat setidaknya 2 level, mencapai level pertama umur panjang. Alam umur panjang yang sebenarnya, ditambah dengan fakta bahwa saya dapat melampaui 5 tingkat dalam kekuatan tempur saya, dapat membunuh seseorang dengan umur panjang tingkat ke-6. Ini jelas merupakan peningkatan kualitatif. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi fanatisme. Tubuhnya bergerak dan segera berubah menjadi tubuh naga ilahi. Tubuh naga besar itu langsung melahap jiwa-jiwa kegelapan. Jiwa kegelapan yang tersegel dapat diserap oleh jantung kegelapan dan dapat dengan cepat berubah menjadi ki naga. Wang Xian membuka mulutnya dan melahap lebih dari selusin sekaligus. Dragon Ki meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap kali dia melahap lebih dari selusin, aura di tubuhnya menjadi lebih berat. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai terobosan di levelmu. Karena kamu telah memahami aspek terkuat dari terang dan gelap, Yin dan Yang, dua ekstrim Yin dan Yang telah diperkuat lebih jauh, memperkuat ekor naga. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperkuat ekor naga dengan dua ekstrim Yin dan Yang. Ekor naga ilahi telah diperkuat. Ketika Wang Xian hanya melahap seperempat ekor naga, pemberitahuan sistem peningkatan terdengar di benaknya. Pada saat yang sama, tubuh Wang Xian mengembang sekali lagi. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh pancaran 7 warna. Dia tidak berhenti dan terus melahap jiwa-jiwa kegelapan. Waktu berlalu dengan lambat. Jumlah jiwa kegelapan berkurang dengan kecepatan yang mengerikan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena berhasil menembus ke tingkat pertama umur panjang. Ledakan. Ketika hanya ada sekitar 30 jiwa kegelapan yang tersisa, aura mengerikan mengalir langsung dari tubuh Wang Xian. Aura ini berbeda dari terobosan barusan. Seluruh aura bahkan lebih luas dan menakutkan. Tingkat naga ilahi tidak setinggi alam umur panjang setengah langkah. Oleh karena itu, peningkatan Wang Xian kali ini setara dengan peningkatan 2 tingkat makhluk biasa. Tubuh naganya langsung meningkat hingga ketinggian 2000 meter. Cahaya 7 warna menyelimutinya. Itu sekuat neraka. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami domain alam naga 7 warna. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai perubahan keempat dari transformasi naga ilahi. Energi kristal naga telah diubah menjadi kristal ilahi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah mencapai tingkat makhluk setengah dewa. Kamu memiliki sebagian dari karakteristik ilahi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai level senjata setengah dewa dengan penggilingan 5 elemen. Nama Wang Xian, ras Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level umur panjang 1, perubahan keempat dari transformasi naga ilahi. Kristal suci 0,5, 1000. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelmu. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen Yin Yang. Aspek 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang Yin Yang, mangkuk sedekah 5 elemen Yin Yang, ayunan ekor naga ilahi. Domain-domain naga pelangi. Istana naga tingkat 4. Anggota istana naga 20.333. View, sangat kuat. Setelah benar-benar menembus ke tingkat umur panjang pertama, Wang Xian bisa merasakan kekuatannya sendiri. Kegembiraan bisa dilihat di matanya. Umur panjang tingkat pertama bisa membunuh seseorang dari umur panjang tingkat ke-6. Dari umur panjang tingkat ketiga ke tingkat umur panjang ke-6, kekuatannya meningkat secara eksplosif. Apalagi sekarang Wang Xian mengendalikan domain aslinya, jangkauan teleportasinya telah mencapai 1.200 km. Selain itu, satu-satunya senjatanya saat ini, penggilingan hebat dari 5 elemen, telah ditingkatkan menjadi senjata semi-dewa selama terobosannya. Aku selangkah lebih dekat untuk mendominasi benua supernatural. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan level Istana Naga dan kekuatan anggota Istana Naga. Alam umur panjang juga dikenal sebagai alam setengah dewa. Yang disebut dewa bisa mencapai pemenggalan kepala tanpa kematian dan ledakan jantung tanpa kematian. Dewa yang kuat bisa mencapai kelahiran kembali darah. Setelah mencapai cermin Tuhan, seseorang akan memiliki umur 100.000 tahun. 100.000 tahun adalah jumlah yang sangat besar. Sebagai salah satu naga dewa teratas di alam semesta, Wang Xian telah menerobos ke alam dewa dan memiliki sebagian dari karakteristik dewa. Sekarang, dia memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Selama itu bukan cedera fatal, dia bisa pulih dengan cepat. Artefak setengah dewa,
5 elemen penggilingan, sudah memiliki jejak keilahian. Artefak ilahi sejati memiliki kesadarannya sendiri dan memiliki serangan yang menghancurkan bumi. Setelah mencapai alam dewa, standar untuk mengukur kekuatan dewa adalah kerajaan dewa dan artefak dewa di tangan seseorang. Pertama, aku akan meningkatkan Istana Naga ke level 5. Saat Istana Naga mencapai level 5, aku akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan ras naga dari benua supranatural. Wang Xian merasakan kekuatannya yang kuat dan mengumpulkan material tingkat umur panjang dan formasi tingkat umur panjang di reruntuhan kerajaan dewa. Setelah terbang keluar dari reruntuhan kerajaan dewa, pikirannya bergerak dan sinar cahaya 7 warna yang lemah menutupi sekelilingnya. Ini adalah wilayah naga 7 warna. Wang Xian belum sepenuhnya memanfaatkannya. Berdengung. Dengan pikiran, dia berteleportasi ke tempat yang jauhnya 1.200 km. Sedetik kemudian, Wang Xian melanjutkan teleportasi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Wang Xian tiba tepat di atas Istana Naga. Saat ini, para pemimpin Istana Naga belum kembali. Mereka membantu Feng Luan dan yang lainnya menyatukan benua yang luas. Raja Naga, Perdana Menteri Gui datang dan menyapa dengan hormat. Saatnya untuk meningkatkan Istana Naga. Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui dan berkata dengan senyum di wajahnya. Dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dan peningkatan Istana Naga yang akan segera terjadi, dia dalam suasana hati yang baik. Istana Naga akan ditingkatkan. Sedikit kegembiraan melintas di mata Perdana Menteri Gui saat dia mengikuti dengan tenang di samping Wang Xian. Ding! Bahan logam tingkat umur panjang dan batu spiritual yang cukup ditemukan. Apakah Anda ingin meningkatkan Istana Raja Naga? Ding! 10 formasi susunan tingkat umur panjang dan batu spiritual yang cukup ditemukan. Apakah Anda ingin meningkatkan Istana Raja Naga? Suara-suara dari sistem berdering satu demi satu. Mata Wang Xian berbinar. Tingkatkan semuanya. Ding! Semua bangunan telah ditingkatkan. Tingkat Istana Naga telah ditingkatkan ke tingkat 5. Istana Naga tingkat 5. Master Naga Wang Xian, Naga Dewa 5 unsur Yin yang tingkat pertama umur panjang. Bangunan. Dragon King Hall level 5, meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebanyak 96 kali. Kumpulan transformasi naga level 5, menyerap darah naga dapat melahirkan benih naga, kristal ilahi 0,22. Gerbang naga level 5, ikan hanya bisa menjadi naga jika melompat melalui gerbang naga. Efektif melawan makhluk di bawah alam dewa. Jarum penenang lautan level 5 pilar Istana Naga, tenangkan Istana Naga sejauh 2000 km, tingkatkan kekuatan tempur anggota Istana Naga hingga 500%. Gua Naga level 5, dengan 50.000 Gua Naga, kecepatan kultivasi makhluk di Gua Naga akan meningkat 64 kali lipat. Ladang Naga level 5, berlatih seni bela diri di Ladang Naga, tingkatkan pemahaman sebanyak 32 kali. Dragon Array level 5, Array Istana Naga penyembunyian, pertahanan, pengumpulan energi spiritual, teleportasi, deteksi, serangan. Barang rohani, pohon leluhur, level, dapat kembali ke alam roh dan di bawahnya. Mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk hidup. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 200%. Terlampir kolam transformasi naga untuk memelihara benih naga. Benih naga saat ini ikan pedang emas, udang guntur, mongki setan, setan aneh, lonjakan cahaya, hydra, kura-kura naga, yaksa, gadis kerang, lobster emas, benih naga starwood, benih naga phoenix api. Ledakan. Saat Istana Naga ditingkatkan, gelombang energi spiritual yang menakutkan langsung menyerang mereka. Sekitar puluhan ribu kilometer energi spiritual melonjak langsung ke arah mereka, menyebabkan energi spiritual di Istana Naga menjadi 2 kali lipat. Di Istana Raja Naga, 1 hari kultivasi Wang Xian setara dengan 90 hari kultivasi di dunia luar. Di Gua Naga, 1 hari kultivasi oleh anggota Istana Naga setara dengan 64 hari di dunia luar. Dengan peningkatan yang mengerikan, bahkan jika anggota Istana Naga telah berkultivasi di Gua Naga, mereka masih dapat mencapai alam umur panjang setelah 10 tahun. Ini adalah kekuatan Istana Naga. Reruntuhan kerajaan dewa beberapa kali lebih lemah dari Istana Naga. Wang Xian bergerak dan tiba di atas Istana Naga. Dia melihat ke bawah ke Istana Naga yang luas. Seluruh Istana Naga telah berkembang dari beberapa ratus kilometer menjadi jarak 1000 kilometer. Jarum ilahi penenang lautan setinggi 10.000 meter dan bangunan yang menjulang tinggi telah mencapai 1.000 hingga 2.000 meter. Aula Raja Naga yang megah dan Gua Naga yang misterius dan kuat. 9 pilar naga dari naga ilahi dan darah emas mengalir di kolam transformasi naga misterius. Semuanya seperti istana dewa dalam legenda. Reruntuhan kerajaan dewa tidak bisa dibandingkan dengan istana naga saat ini.
Aku menantikan hari ketika Istana Naga berubah menjadi kerajaan ilahi. Wang Xian menatap istananya dengan binar di matanya. Senyum muncul di wajahnya. Selanjutnya adalah waktu untuk meningkatkan anggota Istana Naga. Setelah itu, aku akan berkembang dengan mantap untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan sekejap, dia muncul 1.200 km jauhnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Wang Xian muncul di atas kota Naga dan Phoenix. Saat ini, tidak banyak orang di kota Dragon dan Phoenix. Dengan sekejap, dia tiba di kota Wuji. Feng Luan dan sekelompok gadis memerintahkan bawahan mereka untuk mengambil alih kota Wuji. Xian kecil, kamu temperamenmu tampaknya telah banyak berubah. Melihat Wang Xian datang, sekelompok gadis menoleh dan langsung bertanya dengan mata berbinar. Wang Xian saat ini telah menembus ke ranah umur panjang. Dia sudah memiliki jejak keilahian di tubuhnya. Seluruh pribadinya lebih mulia dari sebelumnya. Jubah naga warna-warni menutupi tubuhnya dan wajahnya yang tampan membuat mata semua gadis berbinar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Wang Xian adalah kecantikan yang tiada taraf. Bukan masalah baginya untuk mengaku sebagai pria paling tampan di benua transendental. Haha, bagaimana masalah di sini ditangani? Wang Xian tertawa dan bertanya. Dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk menaklukkan wilayah yang luas itu sepenuhnya. Selain beberapa hal sepele, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menyelesaikannya. Feng Luan berkata kepadanya, aku akan menyerahkan urusan di luar padamu. Aku akan membawa Su Qing dan yang lainnya kembali. Wang Xian berkata kepada Feng Luan dan mengedipkan mata pada gadis-gadis itu. Pada saat ini, 8 dari mereka memutar mata. Feng Luan menatapnya tanpa berkata-kata dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu bisa pergi. Aku akan mencari kalian di Istana Naga dalam waktu 1 bulan. Aku harap kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dengan baik. Feng Luan mengejek mereka dengan sedikit makna. Hehe, ayo pergi, para istri. Wang Xian melambaikan tangannya dan menghilang seketika. Feng Luan menyaksikan mereka menghilang secara langsung. Wajahnya berubah sedikit merah dan sedikit iri melintas di wajahnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali penampilannya yang bermartabat. Setelah kembali ke Istana Naga, Wang Xian mengumpulkan semua anggota Istana Naga. Dia mengumpulkan sebagian ramuan spiritual dari reruntuhan kerajaan dewa, bersama dengan 4 mayat alam umur panjang Wu Jue dan 200.000 mayat. Kekuatan anggota Istana Naga juga meningkat pesat. 4 mayat dari alam umur panjang sudah cukup bagi Istana Naga untuk menghasilkan 2 ahli alam umur panjang. Selain sumber daya yang mengerikan di reruntuhan kerajaan dewa, ahli umur panjang dari Istana Naga lahir satu persatu. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 4 ahli umur panjang Kekaisaran Wuji dibunuh oleh Wang Xian, seluruh wilayah yang luas itu terkejut. Setelah semua orang terkejut bahwa Kekaisaran Wuji, yang telah didirikan selama sehari, dihancurkan, Feng Luan menyatukan seluruh wilayah yang luas dengan tertib. Dengan kehancuran Kekaisaran Wuji dan pembunuhan semua ahli, tidak ada faksi di seluruh wilayah luas yang berani menentang naga dan Kekaisaran Phoenix. Semua sekte dan keluarga dengan patuh bergabung dengan naga dan Kekaisaran Phoenix. Setengah bulan kemudian, seluruh wilayah yang luas itu benar-benar bersatu. Dalam setengah bulan berikutnya, seluruh wilayah yang luas itu dikunjungi oleh puluhan ribu kota. Semua ahli dan penguasa kota datang untuk memberikan penghormatan. Kota Kekaisaran Naga dan Kekaisaran Phoenix telah dipindahkan ke reruntuhan kerajaan dewa. Sebagai reruntuhan kerajaan dewa dengan radius beberapa ribu kilometer, itu lebih dari cukup untuk berfungsi sebagai kota Kekaisaran Naga dan Kekaisaran Phoenix. Fiuh, semuanya akhirnya beres. Setelah lebih dari sebulan, Feng Luan datang ke Istana Naga. Melihat sekelompok gadis yang sedang makan makanan enak bersama Wang Xian, dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Saudari Feng Luan, datang dan makan makanan enak bersama. Kamu pasti kelelahan dari bulan lalu. Hehe, kami tidak bisa membantu banyak. Sekelompok gadis segera memanggilnya. Dalam sebulan terakhir, Wang Xian telah tinggal di Istana Naga. Sekelompok gadis telah melakukan beberapa perjalanan ke reruntuhan kerajaan dewa. Namun, mereka tidak banyak membantu. Tidak apa-apa, kerajaan Naga dan Phoenix berada di jalur yang benar sekarang. Feng Luan berjalan mendekat sambil tersenyum dan duduk di samping. Setelah menyatukan wilayah yang luas dan menambahkan wilayah laut yang mengalir, wilayah Kekaisaran Naga dan Phoenix tidak lebih kecil dari Kekaisaran Phoenix. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih lemah. Itu bagus. Saudari Feng Luan, kamu harus lebih sering tinggal di Istana Naga. Istana Naga sudah naik level. Berkultivasi di sini selama sehari sama dengan berkultivasi di dunia luar selama lebih dari 90 hari.
Guan Suking berkata sambil tersenyum. Feng Luan mengangguk. Ketika dia tiba di atas Istana Naga, wajahnya penuh keterkejutan. Merasakan energi yang sangat besar dari Istana Naga, dia benar-benar yakin bahwa Istana Naga saat ini bahkan lebih kuat dari kota Kekaisaran Phoenix. Sumber daya di reruntuhan kerajaan dewa dapat memungkinkan Naga dan Kekaisaran Phoenix memelihara 5 ahli umur panjang. Itu dapat memungkinkan kekuatanku mencapai sekitar tingkat umur panjang ketiga. Aku sangat dekat dengan puncakku. Wang Xian, aku berencana untuk membuat suku burung api datang setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, aku ingin membangun sebuah kerajaan. Dengan reruntuhan kerajaan dewa sebagai kota kekaisaran, bahkan jika Kekaisaran Phoenix tahu itu aku masih hidup, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Feng Luan ragu sejenak dan berkata pada Wang Xian. Kapan kamu berencana membangun kerajaan? Wang Xian bertanya padanya. Saya pikir itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Feng Luan bergumam. Tentu, Wang Xian mengangguk. Paling lama 2 tahun, Istana Naga mungkin akan pindah ke lautan luar biasa. Lautan yang luar biasa, itu adalah wilayah suku naga. Semua binatang iblis dan binatang buas berada di bawah kendali suku naga. Sejauh yang saya tahu, mungkin ada lebih dari 1000 ahli umur panjang dari suku naga. Itu sangat menakutkan. Feng Luan berkata dengan heran. Apa, ribuan pakar umur panjang? Sekelompok gadis sedikit terkejut. Ras naga lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Namun, aku pernah berkata bahwa setelah 10 tahun, kita akan berdiri di puncak benua. Sekarang, 6 tahun telah berlalu. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan samar. Betul, kita sudah di sini selama 6 tahun. Waktu cepat berlalu. Sekelompok gadis menganggukkan kepala dengan emosi. Pada periode waktu berikutnya, berkultivasi dengan baik. Wang Xian berkata kepada sekelompok gadis. Seperti yang dia katakan, setelah wilayah yang luas itu disatukan, tidak ada lagi perselisihan. Wang Xian dan sekelompok gadis berkultivasi atau tidur bersama. Di Istana Naga yang berjarak 1000 km, Wang Xian menanam semua tumbuhan dan pohon spiritual yang dia peroleh dari lokakarya eliksir kehidupan dan kematian di Istana Naga. Pada saat yang sama, Feng Luan juga menanam semua pil obat di reruntuhan kerajaan dewa ke dalam Istana Naga. Mungkin karena pohon leluhur dan energi spiritual yang menakutkan dari Istana Naga, tingkat pertumbuhan ramuan spiritual di Istana Naga ini ratusan kali lebih cepat daripada dunia luar. Bengkel pemurnian senjata Istana Naga telah dibuka di setiap kota di wilayah yang luas. Sumber daya yang diperoleh setiap hari 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Seluruh Istana Naga berkembang pesat dan kekuatannya meningkat setiap hari. Sumber daya di reruntuhan kerajaan dewa dengan cepat berubah menjadi kekuatan Istana Naga. Kekaisaran Naga dan Phoenix semakin kuat dan kuat juga. Semua jenis ahli muncul satu demi satu. Ini tentang waktu. Dalam sekejap, 2 tahun telah berlalu. Feng Luan terbang keluar dari kolam transformasi naga. Dia memandang Wang Xian, Guan Suking, dan yang lainnya di samping kolam transformasi naga dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ini tentang waktu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. 2 tahun telah berlalu. Istana Naga telah berkembang secara diam-diam selama 2 tahun, dan Kerajaan Naga Phoenix juga telah berkembang selama 2 tahun. Melalui sumber daya di reruntuhan Kerajaan Dewa, Kekaisaran Naga Phoenix telah mengasuh 5 ahli umur panjang. Kekuatan Feng Luan juga telah menembus tingkat umur panjang ketiga. Tingkat umur panjang ketiga. Jika dia berubah menjadi Phoenix Api, dia akan mampu melawan tingkat umur panjang keempat. Di puncaknya, kekuatan Feng Luan berada di level 5 umur panjang. Hanya ada perbedaan 1 tingkat. Adapun kekuatan Istana Naga, itu juga menerima peningkatan yang mengerikan. Termasuk Xiaolan, sudah ada 24 orang di level umur panjang. Meskipun mereka semua berada di level 1 umur panjang, mereka mampu bertarung melawan musuh di level 2 umur panjang. Ada 12 pemimpin Istana Naga, 9 Naga Banjir, Kepiting Ao, Lan King Yue, dan Xiaolan. Wang Xian sendiri tidak termasuk. Kekuatannya belum membaik dalam 2 tahun terakhir. Adapun anggota Istana Naga lainnya, masing-masing dari mereka telah meningkat setidaknya 2 tingkat. Pendirian Kerajaan Naga Phoenix bukanlah sesuatu yang diumumkan dengan santai. Kali ini, akan diumumkan kepada dunia. Saya akan mengundang 5 kerajaan lainnya di benua untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut. Saya akan mengundang semua faksi di seluruh benua transendensi. Mata Feng Luan berbinar. Ketika Kekaisaran Phoenix didirikan, semua faksi di benua transendensi datang untuk menghadiri upacara tersebut. Dengan persetujuan semua faksi, Kekaisaran Phoenix menjadi kerajaan kelima di benua itu. Kali ini,
dia menggunakan metode yang sama untuk mengumumkan pendirian Kekaisaran Naga Phoenix ke seluruh benua transendensi. Mengapa kamu tidak mengumumkan identitasmu terlebih dahulu dan melihat bagaimana reaksi Kekaisaran Phoenix? Wang Xian ragu sejenak dan berkata kepada Feng Luan. Terima kasih, Xiao Xian. Feng Luan sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatapnya dengan linglung dan mengusap rambutnya saat dia berkata dengan lembut. Dia tahu apa yang dimaksud Wang Xian. Begitu dia mengungkapkan identitasnya, balas dendam yang sebenarnya akan dimulai. Dengan kekuatan Kekaisaran Naga dan Phoenix, itu tidak cukup untuk melawan Kekaisaran Phoenix. Karena Wang Xian mengatakannya, itu berarti Istana Naga akan menjadi pendukung terkuatnya. Namun, saya berencana untuk mengumumkannya kepada dunia pada hari berdirinya Kekaisaran. Umumkan kepada semua orang bahwa saya, Feng Luan, telah kembali. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya akan mendapatkan kembali apa yang hilang dari saya. Feng Luan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Matanya berbinar saat dia melanjutkan, aku benar-benar ingin tahu bagaimana reaksi Kekaisaran Phoenix saat itu. Wang Xian mengangguk diam-diam dan mendukung keputusannya. Permaisuri kami telah mengumumkan bahwa kami akan mendirikan sebuah kerajaan dalam waktu 1 bulan. Kami akan menjadi kerajaan terbesar ke-6 di benua ini. Haha, dalam 2 tahun terakhir, Kekaisaran Naga Phoenix kita telah menghasilkan 5 ahli dari alam umur panjang. Terlebih lagi, kekuatan permaisuri kita bahkan lebih menakutkan. Bersama dengan Tuan Wang kita benar-benar sebanding dengan kerajaan lain di dunia, benua. Itu benar. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kita akan menjadi warga kerajaan. Aku telah mengikuti permaisuri kita mulai dari sebuah dinasti kecil di sebuah kota hingga penyatuan wilayah laut yang mengalir, dan akhirnya penyatuan wilayah yang luas. Sekarang setelah kita mendirikan sebuah kerajaan, baru 8 tahun. Ini terlalu menakutkan. Betul, dari sebuah dinasti menjadi sebuah kerajaan, hanya butuh 8 tahun. Memikirkannya saja membuatku sedikit ragu. Haha, kalau begitu, aku bisa dianggap sebagai kontributor berdirinya Kekaisaran. Selain itu, pendirian kerajaan kita kali ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kerajaan Sampahuji. Permaisuri kita ingin mengundang semua faksi kuat dari kerajaan di benua transendensi untuk menghadiri upacara tersebut. Dia ingin diakui oleh seluruh benua transendensi. Keesokan harinya, setelah Feng Luan dan Wang Xian membahas tanggal berdirinya Kekaisaran, mereka segera mengumumkannya ke seluruh naga dan Kekaisaran Phoenix. Ketika warga kerajaan naga dan Phoenix mendengar berita itu, mereka semua bersemangat. Terutama para prajurit yang mengikuti permaisuri jauh-jauh ke sini. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kebanggaan. Negara mereka akan maju ke kerajaan ke-6 di benua itu. Berbeda dengan Kekaisaran Wuji, Kekaisaran Naga dan Phoenix akan mengundang semua kekuatan di benua transendensi untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut. 5 ahli tingkat umur panjang telah pergi ke wilayah benua tengah untuk mengundang 5 kerajaan dan kekuatan lainnya. Pada saat yang sama, tidak hanya wilayah benua tengah, tetapi wilayah lain yang setingkat dengan wilayah yang luas juga diundang. Pendirian Kekaisaran kali ini akan mengundang semua faksi di benua itu. Pada hari pertama pengumuman Feng Luan, seluruh naga dan Kekaisaran Phoenix sudah mulai mempersiapkan acara akbar dalam waktu 1 bulan. Kegembiraan dan kegembiraan memenuhi seluruh wilayah yang luas. Dari dinasti ke Kekaisaran, hanya butuh 8 tahun. Ini adalah peristiwa besar untuk seluruh wilayah yang luas. Lansia, aku akan memberitahu klan Fire Cloud Sparrow dan 9 kerajaan dewa. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Di wilayah benua tengah, Feng Lingtian berkata kepada tetua lainnya sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Feng, mari kita berpisah sekarang. Keempat tetua itu mengangguk pada Feng Lingtian. Mari kita melakukan perjalanan ke 9 kerajaan dewa terlebih dahulu, lalu pergi ke klan Fire Cloud Sparrow. Feng Lingtian berpikir sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju 9 kerajaan dewa. Feng Lingtian selalu bekerja di kerajaan naga dan Phoenix, jadi Feng Luan telah meningkatkan kekuatannya ke peringkat pertama umur panjang. Dia terbang ke 9 kerajaan dewa. Ketika berita itu sampai di sana, Mosa segera menerimanya secara pribadi setelah menerima berita itu. Dia tidak terlalu terkejut ketika kerajaan naga dan Phoenix mengumumkan bahwa mereka telah menjadi sebuah kerajaan. Dalam 2 tahun terakhir, karena Wang Xian, Mosa memiliki pemahaman yang mendetail tentang wilayah yang luas itu. Mosa juga sangat jelas tentang naga dan Kekaisaran Phoenix. Namun, yang membuatnya penasaran adalah identitas permaisuri naga dan Kekaisaran Phoenix. Pada akhirnya, dia menyalahkan permaisuri naga Phoenix pada posisi kekasih lama bosnya.
Secara alami mudah bagi bosnya untuk mendirikan sebuah kerajaan. Saudara Feng, kembalilah dan beritahu Permaisuri Naga Phoenix bahwa 9 kerajaan dewa kita secara alami akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk memberi selamat atas berdirinya Kekaisaran Naga Phoenix. Mosa berkata pada Feng Lingtian dengan wajah penuh semangat. Ini membuat Feng Lingtian merasa tersanjung. Dia tidak pernah menyangka bahwa kaisar dari 9 kerajaan dewa akan sangat mudah diajak bicara dan sangat sopan. Ini adalah eksistensi yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, kaisar dari sebuah kerajaan yang telah ada di benua selama ratusan ribu tahun. Baiklah, baiklah. Saya akan berterima kasih kepada 9 dewa kaisar atas nama permaisuri kami karena telah datang untuk menonton upacara. Feng Lingtian berkata dengan hormat. Tidak perlu, tidak perlu. Mosa tersenyum dan melambaikan tangannya. Pada akhirnya, Feng Lingtian dikirim keluar dari 9 kerajaan dewa oleh antusiasme Mosa. 9 dewa kaisar ini agak aneh. Lupakan saja, ayo pergi ke klan Fire Cloud Sparrow. Feng Lingtian bergumam. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke puncak senjata. Dia tidak tahu hubungan antara Mosa dan Wang Xian. Jika dia tahu, dia tidak akan menganggapnya aneh. Puncak senjata adalah tempat klan Fire Cloud Sparrow saat ini berada. Sejak pegunungan awan api ditempati oleh dinasti Phoenix dan klan api suci, klan Fire Cloud Sparrow hanya bisa pindah ke puncak senjata. Mereka mengandalkan perlindungan dari 9 kerajaan dewa untuk bertahan hidup. Anggota klan Fire Cloud Sparrow, utusan dari Kekaisaran Naga Phoenix telah datang untuk berkunjung. Ketika Feng Lingtian tiba di puncak senjata yang kosong, dia langsung berbicara. Dia juga tahu bahwa klan Fire Cloud Sparrow adalah bawahan paling setia dari permaisuri Feng Luan. Kekaisaran Naga Phoenix, Patriark Feng Yun, yang berada di puncak-puncak senjata, sedikit terpana ketika mendengar kata-kata Feng Lingtian. Wajahnya mengungkapkan ekspresi sukacita. Utusan Kekaisaran Naga dan Phoenix, selamat datang. Feng Yun buru-buru berteriak dan melayang di puncak untuk menyambutnya. Ini pasti Feng Yun senior. Feng Lingtian memandang Feng Yun, menangkupkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Ya, orang tua ini. Teman muda, masuk dan bicaralah. Patriark Feng Yun mengangguk dan mengundangnya. Oke. Feng Lingtian mengangguk dan memasuki puncak senjata. Beberapa petinggi dari klan Fire Cloud Sparrow mendengar percakapan mereka dan mata mereka berbinar. Ekspresi antisipasi muncul di wajah mereka. Feng Yun senior, atas nama permaisuri, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Kekaisaran Naga Phoenix akan didirikan dalam sebulan. Permaisuri berkata bahwa kamu bisa kembali. Memasuki ruang belajar di puncak senjata, kata Feng Lingtian langsung. Kekaisaran Naga Phoenix didirikan. Patriark Feng Yun langsung terpana ketika mendengar kata-kata Feng Lingtian, dan air mata segera menyusul. Huo Yun kita akhirnya bisa kembali ke sisi permaisuri lagi. Feng Yun mengangkat kepalanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sudah lebih dari 1.800 tahun. Dia mendesah berat. Senior Feng Yun, ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Permaisuri telah memintaku untuk mengembalikan klan Fire Cloud Sparrow. Feng Lingtian memandangi Feng Yun yang setia, hatinya dipenuhi kekaguman. Haha, itu benar, orang tua ini terlalu sok. Kekaisaran Naga Phoenix, haha, Kekaisaran Naga Phoenix. Feng Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sedikit antisipasi, teman kecil, tunggu sebentar. Aku akan segera menyiapkan klan Fire Cloud Sparrow. Kita akan menuju ke Kekaisaran Naga Phoenix hari ini. Baiklah, Feng Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Feng Yun tidak peduli dengan ketidaksopanannya dan segera terbang keluar untuk mengumpulkan semua petinggi dari klan Fire Cloud Sparrow. Segera siapkan semua anggota klan. Hari ini, kita akan menuju ke wilayah yang luas dan menuju ke Kekaisaran Naga Phoenix. Feng Yun segera memberi perintah. Patriark, apakah ini panggilan permaisuri? Tetua klan Fire Cloud Sparrow mengungkapkan ekspresi bersemangat. Feng Yun dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Panggilan permaisuri, penjaga pribadi awan api mereka, telah kembali. Warga dari klan Fire Cloud Sparrow, ayo berangkat. Di depan puncak senjata, ada lebih dari 10 juta warga klan Fire Cloud Sparrow serta orang-orang dari 2 kekuatan yang mengandalkan burung pipit awan api. Semua orang membawa serta semua barang burung pipit awan api dan berdiri di sana dengan tertib. Lebih dari 10 juta orang, pria, wanita, tua dan muda, berkumpul bersama. Ayo pergi. Yang lemah memasuki pesawat, sedangkan yang kuat terbang di udara. Feng Yun menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membangun awan api yang melayang di udara. Feng Lingtian juga menggunakan kekuatannya untuk membentuk badai yang membawa banyak orang. Di benua transendental,
migrasi puluhan juta orang tidak sesulit yang dibayangkan jika para ahli umur panjang ada di sini. Feng Lingtian dan Feng Yun menggunakan domain mereka dan mampu membawa 7 hingga 8 juta orang. 3 hingga 4 juta orang lainnya juga dapat melakukan perjalanan dengan cepat di bawah kepemimpinan ahli alam hampa dan kapal udara yang berwawasan luas. Namun, migrasi lebih dari 10 juta orang masih merupakan ras besar. Kita mau kemana? Kenapa kita semua bermigrasi? Aku tidak tahu. Ini adalah perintah leluhur yang lebih tua. Terlebih lagi, ahli yang datang hari ini tampaknya adalah utusan kerajaan naga dan Phoenix. Jangan bicarakan itu. Dengarkan saja Patriarch S Order. Kecuali untuk petinggi klan Fire Cloud Sparrow, yang lain tidak tahu tujuan perjalanan mereka. Sekelompok orang terbang menuju laut yang luar biasa dengan cara yang perkasa. Mengapa klan Fire Cloud Sparrow memigrasikan mereka semua? Dan siapa pembangkit tenaga listrik itu? Pada saat ini, di lokasi rahasia di samping puncak senjata, beberapa sosok licik melihat klan burung pipit api yang bermigrasi dengan ekspresi terkejut. Segera melapor ke Patriarch. Dalam 10 tahun terakhir, klan Fire Cloud Sparrow agak aneh, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Seorang lelaki tua di tengah mengerutkan kening dan segera berkata. Yang lainnya mengangguk setuju. Mereka dikirim oleh klan Api Suci untuk memantau klan Fire Cloud Sparrow. Sejak klan Fire Cloud Sparrow membunuh 2000 murid dari klan Api Suci, permusuhan antara dua klan telah terbentuk. Klan Api Suci telah menggunakan dinasti Phoenix untuk merebut pegunungan Fire Cloud Sparrow, dan hubungan antara kedua klan tersebut dapat dianggap telah benar-benar hancur berantakan. Klan Api Suci juga meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap klan burung pipit awan api. Tujuan utama mengirim orang adalah untuk menemukan anisasi pembunuh yang menakutkan itu. Selama pertempuran antara Fire Cloud Sparrow dan dua kekuatan besar, mereka masih ingat bahwa anisasi pembunuh yang mengerikan telah membunuh jutaan orang dalam semalam. Namun, mereka tidak menemukan jejak anisasi pembunuh itu dalam 2 tahun terakhir. Kakak senior, haruskah kita terus mengikuti mereka? Seseorang di sebelahnya bertanya pada lelaki tua di tengah. Tidak perlu. Dengan kekuatan kita, kita akan mudah ditemukan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan segera menyampaikan berita itu kepada petinggi klan. Klan Api Suci menaruh perhatian besar pada migrasi seluruh klan burung pipit awan api dan kemunculan tiba-tiba seorang ahli umur panjang. Lebih dari 10 juta anggota klan telah dipindahkan. Apa yang dilakukan klan Fire Cloud Sparrow? Ketika berita klan Api Suci sampai ke Patriarch Api Suci, dia mengungkapkan ekspresi bijaksana. Patriarch, klan Fire Cloud Sparrow sangat aneh baru-baru ini. Mereka berani berbenturan langsung dengan lokakarya Life and Death Pill dan bengkel penempaan benda suci hanya karena beberapa hal sepele. Anisasi pembunuh yang tiba-tiba muncul untuk membantu mereka, pemuda misterius itu, dan kami menemukan bahwa hubungan antara klan Fire Cloud Sparrow dan 9 kerajaan dewa tidak sebaik yang kami bayangkan. Tetua klan Api Suci di depan mengerutkan kening. Aku punya perasaan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Tetua klan Api Suci mengangguk perlahan. Kalau begitu, Penatua, bagaimana dengan kami sekarang? Tetua klan Api Suci memandang dengan bingung. Pembunuh bertopeng yang kita tanam di api klan Yunkue belum ditemukan, kan? Penatua klan Api Suci bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, Patriarch Api Suci menggelengkan kepalanya. Kirim saja seseorang untuk memperhatikan arah klan Fire Cloud Sparrow. Tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Patriarch Api Suci berkata dengan acuh tak acuh. Itu Patriarch. Sang Patriarch mengangguk dengan hormat dan mundur. Feng Yun, apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini? Patriarch Api Suci bergumam pelan. Feng Lingtian dan anggota ras Fire Cloud Sparrow bergegas menuju wilayah yang luas. Karena migrasi lebih dari 10 juta orang, mereka membutuhkan setidaknya 10 hari untuk tiba, bahkan jika mereka dibawa oleh 2 ahli umur panjang. Namun, ketika mereka akan tiba, Xiaolan akan datang untuk menyambut mereka, mengurangi perjalanan mereka menjadi 4-5 hari. Saat mereka bergegas menuju wilayah yang luas, 4 ahli umur panjang lainnya dari naga dan kekaisaran Phoenix juga tiba di berbagai kerajaan. Ketika semua kerajaan dan ahli yang kuat mengetahui bahwa sebuah kerajaan akan didirikan di wilayah yang luas, keterkejutan muncul di wajah mereka. Untuk mendirikan sebuah kerajaan, seseorang harus memiliki setidaknya 7 atau 8 ahli umur panjang. Selain itu, kekuatan kaisar setidaknya harus berada pada tahap ketiga atau keempat dari alam umur panjang. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki kekuatan untuk disebut sebuah kerajaan. Namun, ketika mereka melihat ekspresi percaya diri di wajah utusan kekaisaran naga Phoenix, hati mereka sedikit bergetar. Sebuah kerajaan baru, kerajaan besar ke-6 di benua transendental,
banyak faksi secara alami harus pergi ke sana untuk memahaminya. Bahkan 5 kerajaan besar telah berjanji untuk menghadiri upacara di tempat. Ini karena mereka harus memahami kekaisaran yang tiba-tiba muncul. Nama kerajaan Naga Phoenix langsung memasuki mata semua faksi kuat di benua transendental. Patriark, Kaisar Phoenix ingin kamu datang ke istana. Sehari kemudian, seorang tetua klan dari klan Api Suci melapor ke Api Suci Patriark. Oh, ada apa, Kaisar Phoenix? Api Suci Patriark berdiri dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Sosoknya bergerak dan dia langsung bergegas menuju ibu kota Kekaisaran Phoenix. Ketika dia memasuki istana Phoenix, dia menemukan bahwa selain dia, 16 sosok lainnya telah tiba. Kaisar Phoenix, yang diselimuti api, duduk di kursi utama. Api Suci, duduklah. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini karena tidak ada yang lain. Ada naga dan Kekaisaran Phoenix di wilayah luas yang telah mengumumkan pendirian sebuah kerajaan. Mereka mengundang kami untuk menonton upacara. Siapa di antara kalian yang akan pergi dan melihatnya? Suara mantap keluar dari mulut Kaisar Phoenix, yang diselimuti api. Kekaisaran, kerajaan terbesar ke-6 di benua ini. Sebenarnya ada faksi di wilayah luas yang telah mendirikan sebuah kerajaan. Mungkinkah reruntuhan kerajaan dewa di sana telah diambil alih? Ke-17 orang itu sedikit terkejut saat keheranan muncul di wajah mereka. Pendirian sebuah kerajaan adalah masalah sensasional bagi seluruh benua transendental. Wilayah luas. Kekaisaran Naga Phoenix. Secret Flame Patriarch berpikir keras saat mendengar berita itu. Kaisar Phoenix, apakah Anda menerima berita tentang migrasi suku burung pipit awan api dari puluhan juta orang ke wilayah yang luas? Nenek moyang Api Suci tiba-tiba bertanya kepada Kaisar Phoenix. Oh, kapan migrasi puluhan juta orang dari klan Fire Cloud Sparrow terjadi? Sosok yang diselimuti api menjawab dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa dia tidak mengetahuinya. Aku baru mengetahui tentang migrasi mereka ke wilayah yang luas pagi ini. Sekarang, aku mendengar bahwa sebuah kerajaan telah didirikan di wilayah yang luas. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mata Patriark Api Suci berkedip saat dia berbicara. Di masa lalu, klan Api Suci dari dinasti Phoenix tidak terlalu memperhatikan klan burung pipit awan api. Lagi pula, selama lebih dari 1800 tahun, klan burung pipit api telah hidup dalam pengasingan dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Mereka tidak terlalu memperhatikan klan burung pipit awan api sampai 10 tahun yang lalu ketika mereka memasuki alam manusia. Tapi setelah perang mereka dengan dua kekuatan besar dan membunuh para ahli dari klan Api Suci, itu menarik perhatian. Terutama klan Api Suci, mereka masih memikirkan ini. Oh, kalau begitu buat orang-orang memperhatikan klan Api Suci. Kali ini, untuk masalah Kekaisaran Naga Phoenix, klan Api Suci, kamu bisa pergi. Api menyelimuti Kaisar Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Itu Kaisar Phoenix. Secret Flame Patriarch mengangguk dan menatap wanita tua lainnya. Tianyan, ikut aku. Oke, hehe. Tianyan, pakar umur panjang lainnya dari dinasti Phoenix, tersenyum dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Meninggalkan, Kaisar Phoenix, yang diselimuti api, berkata dan menghilang seketika. Kekuatan Kaisar Phoenix kita semakin kuat dan kuat. Ketika Api Suci melihat api menghilang, dia mengungkapkan senyum tipis. Ya Tuhan, raksasa yang menakutkan. Ini sebenarnya berukuran lebih dari 20.000 meter. Bukankah ini terlalu menakutkan? His, behemoth apa ini? Kapan benua transenden kita memiliki behemoth yang begitu menakutkan? Dan pada saat itu, di batas antara laut transenden dan laut yang sunyi, seekor raksasa menggantung di langit. Semua anggota klan Fire Cloud Sparrow terkejut saat melihat binatang raksasa itu. Seekor binatang raksasa berukuran 20.000 meter seperti binatang raksasa di luar angkasa. Semua anggota klan Fire Cloud Sparrow menatapnya dengan kaget. Di antara 10 juta anggota klan burung gereja awan api, ada beberapa orang lainnya yang terkejut. Kakak ipar Lan King Yue, Feng Lingtian melihat Lan kecil dan langsung berteriak sambil tersenyum. Sister Feng Luan memintaku untuk datang dan menjemputmu. Lan King Yue mengangguk pada Feng Yun dan yang lainnya sambil tersenyum. Nona Lan, terima kasih banyak. Feng Yun juga melirik Lan King Yue dan Little Lan di bawahnya dengan kaget dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lan King Yue dan dia tahu bahwa ini adalah istri Tuan Muda Wang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicarakan ketika kita kembali. Lan King Yue tersenyum. Biarkan anggota klan Fire Cloud Sparrow muncul. Ini Nona Lan. Feng Yun mengangguk, dan segera membiarkan anggota klan Fire Cloud Sparrow naik ke tubuh Little Lan. Surga, ahli alam umur panjang binatang raksasa ini.
Senior Lan yang baru saja berbicara dengan leluhur kita juga harus berada di alam umur panjang. Kemana tepatnya kita akan pergi? Anggota ras burung pipit awan api dipenuhi dengan keterkejutan. Secara khusus, beberapa orang memperhatikan sepatah kata, Saudari Feng Luan. Semua orang tahu apa yang tidak terduga dari kata Feng Luan. Beberapa mata ahli ras burung gereja awan api berkedip-kedip dengan cahaya saat mereka samar-samar menebak sesuatu. Feng Luan, bukankah itu mantan permaisuri agung dunia abadi? Puluhan juta orang bergumam saat mata mereka berkedip. Dengan Lan Qingyue datang untuk menyambut mereka dan sedikit biru di sekitarnya, kecepatan mereka meningkat pesat. Perjalanan yang semula memerlukan waktu 17 hingga 18 hari kini dipersingkat menjadi 12 hingga 13 hari. Wilayah yang luas semakin dekat, dan reruntuhan kerajaan ilahi juga semakin dekat. Masih ada sekitar 100 km lagi. Pada hari ke-13, Feng Lingtian berkata kepada Feng Yun dan yang lainnya. Feng Yun berdiri di tubuh Little Blue dan melihat ke depan. Napasnya sedikit tergesa-gesa. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semakin dekat dengan reruntuhan kerajaan ilahi. Para tetua dari klan Fire Cloud Sparrow semuanya datang ke belakang Patriark Feng Yun. Mereka berdiri diam di belakang dan melihat ke depan. Oh, apa yang dilakukan Patriark dan yang lainnya? Klan Fire Cloud Sparrow memandang Patriark Feng Yun dan para tetua dengan ekspresi terkejut. Reruntuhan kerajaan ilahi muncul di garis pandang mereka. Pada saat ini, reruntuhan kerajaan dewa sudah bisa disebut sebagai ibu kota kekaisaran kerajaan Naga Phoenix. Saudari Feng Luan telah menyiapkan tempat di mana kamu akan tinggal. Lan Qingyue berkata kepada Feng Yun dan yang lainnya saat dia memimpin mereka menuju lokasi di ibu kota kekaisaran. Di sana, area seluas 100 km telah dibersihkan, yang disiapkan untuk klan Fire Cloud Sparrow. Di langit di atas tempat itu, sosok diam-diam mengambang. Jubah Phoenix merah menyala, mengenakan kerudung, dan sosok yang sangat mulia. Permaisuri. Melihat pemandangan ini, Feng Yun tidak bisa menahan tangis, air mata mengalir di wajahnya. Wajah para sesepuh juga dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow memandangi leluhur yang tidak normal itu dengan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya, turun. Suara dingin datang dari mulut Ratu Awan Api. Lebih dari 10 juta orang dari klan Fire Cloud Sparrow turun dari tubuh Little Blue dengan ekspresi kaget. Mereka melayang di langit. Ada orang tua dan anak-anak. Banyak anak-anak yang masih mengenakan pakaian lampin. Lebih dari 10 juta orang berdiri di depan Feng Luan. Banyak dari mereka dipenuhi dengan kebingungan. Feng Yun, bawa semua klan Fire Cloud Sparrow untuk memberi hormat kepada permaisuri. Pengawal pribadi awan api telah kembali. Kami dengan hormat menyambut kembalinya permaisuri. Kami berjanji setia kepada permaisuri sampai mati. Feng Yun berlutut di udara dengan air mata di wajahnya. Tubuhnya gemetar saat dia membungkuk pada Feng Luan. Kamu telah diam selama lebih dari 1000 tahun. Hanya Huo Yun yang ada di sini. Feng Luan perlahan melepas kerudungnya dan matanya berkedip saat dia melihat semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow. Ketika klan Fire Cloud Sparrow mendengar kata-kata leluhur, mereka melihat leluhur itu berlutut. Ketika mereka melihat Feng Luan melepas cadarnya dan memperlihatkan wajah yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow merasa seolah-olah pikiran mereka telah meledak. Perempuan permaisuri. Tubuh semua orang gemetar saat mereka menatap kosong pada sosok di depan mereka. Permaisuri telah kembali. Ras Fire Cloud Sparrow kami akan berjanji kesetiaan kami kepadanya sampai mati. Di mana penjaga pribadi awan api? Ratu awan api meraung kegirangan. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berlutut di udara. Pengawal pribadi awan api ada di sini. Mereka akan berjanji setia kepada permaisuri sampai mati. Semua burung pipit awan api dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa pria parubaya dan tua yang pernah bertarung bersama permaisuri selama era permaisuri begitu bersemangat hingga meneteskan air mata. Mereka langsung setengah berlutut di tanah dan melihat ke arah Feng Luan saat mereka berteriak sekuat tenaga. Pengawal pribadi awan api ada di sini dan bersumpah untuk setia kepada permaisuri agung sampai mati. Lebih dari 10 juta orang berlutut di udara dan berteriak sekuat tenaga. Jika bukan karena penghalang formasi susunan, suara mereka pasti akan menyebar hingga puluhan ribu kilometer. Sudah sulit bagi kalian semua. Aku kembali. Feng Luan juga berkata dengan ekspresi bersemangat. Dia perlahan berjalan ke sisi Feng Yun dan membantunya berdiri. Di masa depan, kami akan terus menaklukkan dunia. Feng Luan menatap bawahan terdekatnya dan dengan lembut menyeka air matanya. Permaisuri ada di sini, penjaga pribadi awan api kita ada di sini.
kata Feng Yun dengan sungguh-sungguh. Di belakang mereka, semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow dipenuhi air mata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa permaisuri sebenarnya masih hidup. Permaisuri yang seorang diri menyelamatkan klan burung pipit awan api mereka dari bahaya. Permaisuri yang membuat klan Lark Api mereka berdiri di puncak benua. Permaisuri yang disumpah oleh klan Api Lark mereka untuk mengikuti sampai mati. Dia kembali. Mari kita pulang. Feng Luan berkata kepada Feng Luan dan semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke bawah. Feng Yun dan anggota lain dari klan Fire Cloud Sparrow segera mengikuti dan terbang turun. Mata semua orang terbakar kegirangan saat mereka menatap sosok permaisuri. 10 tahun yang lalu, permaisuri sudah kembali. Namun, karena beberapa alasan khusus, permaisuri tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Selama 10 tahun ini, permaisuri telah mengumpulkan kekuatannya. Klan Fire Cloud Sparrow kami juga diam-diam membantu permaisuri. Hanya sampai hari ini kita bisa bertemu permaisuri secara terbuka. Suara sesepuh klan memasuki telinga semua orang. Permaisuri baru kembali 10 tahun yang lalu. Mengapa permaisuri tidak dapat mengungkapkan identitasnya? Lebih dari 1800 tahun yang lalu, permaisuri Feng saat ini mengumumkan kematian permaisuri. Apakah itu? Beberapa ahli api klan Lark menebak dengan wajah penuh amarah. Betul, permaisuri kita pasti disakiti oleh orang yang berkhianat saat itu, orang pembawa sial. Sekarang, permaisuri kita telah mendirikan Kekaisaran Naga Phoenix. Haha, di benua, hanya ada 2 permaisuri yang merupakan permaisuri kita. Beberapa anggota klan sangat marah, sementara yang lain senang. Di antara puluhan juta orang, ada beberapa yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Permaisuri Agung, yang telah ada selama lebih dari 1800 tahun, telah kembali. Dan dia telah mendirikan kerajaan lain. Ini tidak terbayangkan oleh seluruh benua transendensi. Terutama untuk dinasti Phoenix. Mata mereka bersinar dengan cahaya. Jika berita ini dijual ke dinasti Phoenix dan klan Api Suci, mereka pasti bisa mendapatkan harga yang mengerikan. Berita kedatangan klan Fire Cloud Sparrow disegel di Kekaisaran Naga Phoenix. Oleh karena itu, selain para jenderal dan menteri, tidak ada orang lain yang mengetahui kedatangan klan Fire Cloud Sparrow. Setelah menyelesaikan klan Fire Cloud Sparrow, penjaga pribadi awan api telah sepenuhnya kembali. Pengawal pribadi Kekaisaran Naga Phoenix diam-diam didirikan. Seluruh klan Fire Cloud Sparrow dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, pada hari kedua, beberapa sosok diam-diam pergi dan dengan cepat terbang menuju wilayah benua tengah. Feng Luan tidak tahu bahwa klan Fire Cloud Sparrow memiliki tahi lalat atau anisasi pembunuh bertopeng. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengingatnya. Saat ini, hanya ada selusin hari sebelum Kekaisaran Naga Phoenix didirikan. Dalam selusin hari ini, pasukan lain tidak akan dapat menemukan apapun. Selain itu, pada hari berdirinya Kerajaan Naga Phoenix, dia secara resmi akan mengumumkan bahwa dia, Feng Luan, telah kembali. Kelompok masket assassin juga tahu bahwa waktu sangat sempit, jadi mereka mati-matian terbang menuju wilayah benua tengah. Hari berdirinya Kerajaan Naga Phoenix semakin dekat, dan lingkungan seluruh ibu kota Kekaisaran menjadi semakin hidup. Hampir semua orang kuat dari seluruh wilayah yang luas telah tiba, dan beberapa keluarga dan sekte yang kuat dari wilayah Liu Hai juga telah bergegas. Ketika masih tersisa 9 hari lagi hingga berdirinya Kerajaan Naga Phoenix, para assassin bertopeng akhirnya tiba di wilayah benua tengah, kelelahan. Apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketika berita itu dikirimkan ke klan Api Suci, Patriark Api Suci tiba-tiba berdiri. Wajahnya mengungkapkan ekspresi biadab dan tidak percaya. Kau! Teriaknya keras, tubuhnya gemetar. Ketika dia mendengar berita ini, dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Tapi ketika dia memikirkan perilaku abnormal baru-baru ini dari klan Fire Cloud Sparrow, hatinya menjadi semakin ketakutan. Permaisuri mereka sebenarnya masih hidup. Selain itu, dia bahkan telah mendirikan Kerajaan Naga Phoenix. Reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan, tapi ketakutan. Itu benar, takut. Dia tahu bagaimana permaisuri telah jatuh. Patriark, Kaisar Feng ingin kamu segera bergegas. Pada saat ini, suara sesepuh klan datang dari luar. Berdengung. Patriark Api Suci tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung berteleportasi ke ibu kota Kekaisaran. Dia bahkan buru-buru berteleportasi ke ruang kerja Kekaisaran. Ketika sosoknya tiba di ruang belajar Kekaisaran, dia menemukan bahwa 16 sosok sudah duduk di dalam. Wajah mereka semua sangat malu. Di tengah, Kaisar Phoenix, yang diselimuti api di sekelilingnya terus bergetar. Ledakan. Tiba-tiba,
api di sekitar Kaisar Phoenix menghilang. Kalian semua menteri tercinta telah tiba. Di bagian paling depan Istana Phoenix, seorang pria parubaya dengan janggut langsung muncul di tahta naga. Suara serak keluar dari mulutnya. Dia memiliki sepasang mata merah menyala. Di tempat di antara alisnya, Phoenix api yang mudah tersinggung sedang menari. Seluruh orangnya seperti nyala api yang akan meledak. Selain leluhur api suci, 16 sosok lainnya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka sudah lama tidak melihat Kaisar Phoenix sedemikian marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Phoenix, bagaimana dia masih hidup? Bagaimana dia masih hidup? Pada saat ini, leluhur api suci yang dipenuhi kecemasan berteriak kegirangan dan ketakutan. Melihatnya kehilangan ketenangannya, 16 sosok lainnya juga menoleh dengan kaget. Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tahu bahwa dia masih hidup? Dia jelas dibunuh oleh saya, mengapa dia tiba-tiba muncul lagi? Feng Luan. Kaisar Feng meraung dengan ekspresi ganas saat telapak tangannya mendarat di kursi. Kursi naga yang tidak bisa dihancurkan langsung dipecah menjadi dua. Apa? Permaisuri masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Dalam studi kekaisaran, 16 tokoh lainnya gemetar saat syok muncul di wajah mereka. Ekspresi mereka mulai berubah drastis. Kaisar Feng, kamu membunuh permaisuri saat itu. Sekarang, permaisuri pasti akan datang untuk membalas dendam. Permaisuri berani membangun sebuah kerajaan sekali lagi. Ini berarti dia telah mencapai puncaknya. Jika Kaisar Feng tidak dapat menyelesaikan ini, kami. Seorang penatua berkata dengan suara rendah dengan ekspresi jelek yang tidak normal. Diam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Feng berdiri dan meraung dengan ganas. Ketika dia masih berkuasa, dia mengatakan bahwa Kaisar melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Bahkan sekelompok orang tua sepertimu yang mengikutinya tidak memiliki banyak keistimewaan. Sekarang lihat keluargamu sendiri. Pikirkan tentang 1000 tahun terakhir. Ini semua diberikan kepadamu olehku. Apakah kamu akan tunduk pada permaisuri agungmu sekarang? Penampilan Feng Luan membuatnya kehilangan kendali atas ekspresinya. 17 sosok itu terdiam. Ekspresi mereka terus berubah. Tidak ada lagi permaisuri agung di dunia ini, dan tidak mungkin ada permaisuri agung lainnya. Nenek moyang api suci berkata dengan ekspresi bengkok. Api menari-nari di tubuhnya. Kamu harus tahu bahwa orang tua Feng Luan dan kerabat lainnya semuanya diam-diam ditangani olehmu. Sekarang, tidak ada dari kamu yang bisa berpikir untuk menyingkirkan mereka. Entah dia mati, atau kalian semua mati. Kaisar Feng berdiri dan menatap mereka semua dengan ekspresi menyeramkan yang tidak normal. Sosok semua orang bergetar. Meskipun mereka telah berurusan dengan keluarga Feng Luan dalam kegelapan di bawah ancaman Kaisar Feng, mereka tetaplah yang melakukannya. Namun, ini bagaimanapun juga dilakukan oleh mereka. Mereka tahu bahwa dengan kepribadian permaisuri, dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Api suci benar. Tidak ada lagi permaisuri di dunia, dan tidak mungkin ada lagi permaisuri. Semua orang saling memandang dan berkata dengan dingin. Kita tidak perlu terlalu takut. Tidak peduli seberapa kuat Feng Luan, bahkan jika dia menggunakan lebih dari 1000 tahun untuk membangun sebuah kerajaan, dia jelas bukan tandingan kita. Lagi pula, dengan kekuatan Kaisar Feng saat ini, kita tidak perlu takut sama sekali. Kaisar Master dari dinasti Feng berkata dengan acuh tak acuh kepada semua orang. Itu benar, kita bisa menggunakan pendirian kerajaan Naga Phoenix untuk menyelidiki pasukannya. Setelah kita mengerti secara detail, kita bisa bertindak lagi. Mata sesepuh berpakaian putih lainnya bersinar dengan cemerlang. Tidak, Kaisar ini tidak bisa menunggu selama itu. Terlebih lagi, kita benar-benar tidak bisa memberitahu orang lain dari dinasti Phoenix bahwa dia masih hidup. Selama upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix kali ini, Kaisar ini akan memusnahkan mereka semua, tidak membiarkan satu pun hidup. Ekspresi Kaisar Feng sedingin es saat dia meraung dengan suara rendah. Saat dia mengetahui bahwa Feng Luan masih hidup, dia telah memutuskan untuk membunuhnya secepat mungkin. Dia tidak bisa memberitahu orang-orang dari dinasti Feng bahwa Feng Luan masih hidup. Dia tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Dinasti Feng dibangun oleh wanita itu sendiri. Jika seluruh kekaisaran tahu bahwa permaisuri mereka masih hidup. Jika mereka tahu yang sebenarnya, siapa yang tahu berapa banyak legiun yang akan tunduk pada wanita itu? Dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan langsung tunduk pada Kekaisaran Naga Phoenix? Permaisuri nomor 1 sepanjang masa, kehebatannya tak tertandingi dari generasi ke generasi. Bahkan dia sendiri tertegun. Nyatanya, begitu dia mendengar berita itu, dia sedikit takut. Namun, setelah menstabilkan emosinya, dia sangat percaya diri untuk membunuh mantan permaisuri.
Bahkan, dia 100% percaya diri. Kaisar Phoenix, bukankah kita terlalu ingin menyerang selama upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix? Hanya tinggal 8 hari lagi sampai upacara Kerajaan Naga Phoenix. Setelah kita tiba di sana, upacara pada dasarnya sudah dimulai. Saat ini, kita tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan pengaruh Feng Luan. Jika kita bertindak gegabah, akan ada risiko besar. Kaisar Dinasti Phoenix segera berkata dengan cemberut. Risiko, jika kita tidak bisa menghancurkannya bahkan jika kita mengerahkan semua kekuatan kita kali ini, maka kita hanya akan menunggu untuk dihancurkan. Kaisar Feng berkata dengan dingin, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan percaya diri, namun, kali ini, kita tidak akan kalah. Semua orang memandang Kaisar Feng dengan sedikit terkejut. Bawa semua ahli di klanmu bersamamu. Kami akan berangkat besok. Hehe, Kerajaan Naga Phoenix. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua dihancurkan pada hari kalian mendirikannya. Kaisar Feng berkata dengan bangga. Itu Kaisar Feng. Ke-17 orang itu sedikit terkejut, tetapi melihat Kaisar Feng yang percaya diri, mereka merasa jauh lebih santai. Mereka membungkuk dan segera pergi untuk mempersiapkan hal berikutnya. Feng Luan, oh Feng Luan, bagaimana mungkin aku berani menyerangmu dengan keberanian dan kekuatanku saat itu? Aku tidak hanya ingin mendapatkan garis keturunanmu, tapi aku juga menginginkannya. Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan. Kaisar Phoenix bergumam ketika dia duduk di sana, matanya menunjukkan ekspresi sedingin es. Dia dipenuhi dengan keyakinan dalam menghancurkan wanita itu. 9 surga burung iblis, penguasa semua setan. Aku tidak tahu apakah keberuntungan kita baik atau buruk. Waktu perlahan berlalu, dan semakin dekat dengan upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix. Kekaisaran dari benua tengah, serta berbagai kekuatan besar dari wilayah lain, semuanya tiba di wilayah yang luas satu persatu. Di langit di atas seluruh naga dan Kekaisaran Phoenix, semua jenis binatang iblis berlarian. Ada juga beberapa sosok ahli umur panjang yang jarang terlihat di wilayah yang luas itu. Kekuatan dari seluruh benua transendensi sedang berkumpul. Untuk mencegah kecelakaan atau perselisihan, aku akan mengirim penjaga naga, Long Qi, dan yang lainnya untuk memantau sekeliling. Di pusat ibu kota Kekaisaran, masih ada 3 hari sebelum upacara pendirian Kekaisaran Naga dan Phoenix. Pada saat ini, Wang Xian juga bergegas. Pendirian Kekaisaran adalah peristiwa besar. Dengan berkumpulnya semua kekuatan di benua transendensi, Kekaisaran Naga Phoenix harus menampilkan kemegahan Kekaisaran. Dan dengan kekuatan Kerajaan Naga Phoenix saat ini, itu tidak cukup untuk mengintimidasi kekuatan lain. Oleh karena itu, Wang Xian memanggil pengawal naga pedang emas. Selain itu, divisi Dragon Spur disembunyikan di setiap sudut ibu kota Kekaisaran untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 1.500 penjaga naga, 1.000 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat 4, 400 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat kelima, 50 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat ke-6, 30 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat ke-7, 20 seniman bela diri kekosongan wawasan tingkat 8, 10 seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 9, dan Ao Jian Wan Shou tingkat 1. Kekuatan mereka satu level lebih tinggi dari level mereka sendiri. Oleh karena itu, kekuatan terendah dari 1.500 penjaga naga ini adalah seniman bela diri kosong berwawasan tingkat kelima. Di Kekaisaran, mereka jelas merupakan pasukan inti. Adapun divisi Dragon Spur, yang tersembunyi dalam kegelapan, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Yang terlemah dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh level 6 dari tahap interpretasi Void. Baiklah, Xian kecil. Feng Luan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang persiapan untuk upacara pada dasarnya sudah siap, kamu harus naik ke atas panggung juga. Aku, kupikir sebaiknya aku melupakannya. Aku masih ingin berkeliling benua sebagai Raja Naga dari Istana Naga ketika Istana Naga berdiri tegak di benua di masa depan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan naik jika kamu tidak naik. Hehe, para tetua dari kerajaan ke-6 di benua semuanya adalah dewi. Dan mereka semua gadis cantik yang sangat kuat. Guan Suking, Xiao Yu, dan gadis-gadis lainnya sangat antusias dan bersemangat. Sekarang, termasuk Xiao Yu dan 9 gadis lainnya, selain Lan Qingyue yang telah mencapai tingkat pertama dari Citra Void Tier, sisanya semuanya berada di alam umur panjang setengah langkah. Jika mereka benar-benar bertarung, 8 dari mereka, yang memiliki bakat garis keturunan, akan mampu bertarung melawan pembangkit tenaga umur panjang. Jika Naga dan Kekaisaran Phoenix menyertakan 9 gadis dan Xiao Lan, mereka akan mampu menandingi kekuatan 9 kerajaan dewa.
Terserah kamu. Aku akan menonton dari bawah. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Melapor ke permaisuri, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari 9 kerajaan dewa akan tiba. 9 dewa kaisar ada di sini secara pribadi. Saat ini, seorang tentara masuk untuk melapor. Oh, Kaisar 9 dewa ada di sini secara pribadi. Feng Luan memandang Wang Xian. Dia tahu bahwa kerajaan 9 dewa ini memiliki hubungan yang dalam dengan Wang Xian. Minta saja mereka untuk datang langsung. Wang Xian berkata langsung kepada prajurit yang masuk. Oh, Tuan Wang. Prajurit itu sedikit terkejut. Kaisar 9 dewa ada di sini secara pribadi. Jika permaisuri tidak keluar untuk menyambutnya, aku akan pergi. Feng Lingtian, yang berdiri di samping, berkata sambil berjalan keluar. Wang Xian mengangguk. Lihat, itu adalah kerajaan legendaris di benua itu, kerajaan 9 dewa. Itu adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh 9 dewa legendaris. Ya Tuhan, Kaisar 9 dewa telah datang secara pribadi. Merupakan kehormatan besar bagi naga kita dan kekaisaran Phoenix. Lihatlah binatang iblis yang membawa Kaisar 9 dewa ke sini. Mereka semua berada di alam umur panjang setengah langkah. Aura yang menakutkan. Ini adalah kekaisaran yang legendaris. Pada saat ini, di luar ibu kota kekaisaran Naga Phoenix, beberapa warga terkejut saat melihat tim megah dan mewah dari 9 kerajaan dewa. Ini adalah kerajaan kuat pertama yang datang. 1730.